Semangat pagi Bapak Ibu semua. Sudah pada makan? Yang sudah makan mana tangannya? Oh, banyak yang belum makan. Kasihan dia Bu. Baik Bapak Ibu semua, selamat datang di New Society. Selamat datang di masa depan. Selamat datang di platform yang kita miliki sama-sama. Tepuk tangan buat kalian semua. Bapak Ibu, senang rasanya saya bisa berbagi waktu, bisa berbagi ruang, dan berbagi cerita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat satu hal yang membuat kita punya pemahaman lebih banyak tentang apa itu New Society. Untuk itu saya minta tolong Bapak Ibu handphonenya disimpan. Kasih tahu suaminya, istrinya, pacarnya, selingkuhannya, bilang lagi presentasi. Di foto, video juga boleh. Boleh tahu ada yang keberangkatan Jakarta, mana tangannya? Jakarta. Oke. Keberangkatan Sumatera dan Riau. Boleh berdiri. Wih, banyak tepuk tangan. Wah, terima kasih. Keberangkatan di Pulau Jawa di luar Jakarta. Pulau Jawa keberangkatan tapi di luar Jakarta. Diri dong. Diri. Malu-malu kali. Diri Pak. Ah, dari mana? Surabaya. Oke, dari jauh, Pulau Jawa Pak, Kalimantan nanti gilirannya. Oke, terima kasih, tepuk tangan nih buat yang salah. Thank you. Dari Bali, NTT, Lombok ada? Oh banyak, oke, thank you. Yang belum disebutin dari mana? Sulawesi. Kendari, saya 17, 18, 19 saya akan hadir di Kendari. Makanannya apa? Makanan pasien. Ikan mah banyak di sini. Oke, ada yang belum disebutin? Pak, Sumatera kan Padang. Apa nggak termasuk Sumatera lagi Padang nantinya? Wah, jangan, itu udah arahnya ke politik teman-teman. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih Anda sudah datang. Apa sih New Society? Ribuan orang ketika saya ketemu dan ngobrol, mereka bertanya, apa sih yang dilakukan oleh developer New Society? Yang paling ujung kanan sana CEO Room. Yang tengah CMO Room, Direktur Marketing. Yang paling kiri ini Direktur Strategi, teman-teman ya. Sebelah sana banyak teman-teman staff dan konsultan, mejanya di sana. Dan kita semua yang hadir di sini, kita beruntung kita bisa nanti ketemu dan ngobrol dan dengerin speak dari manajemen. Itu yang kita tunggu-tunggu, betul? Tapi sebelum ke sana, saya share dulu supaya kita punya satu perspektif yang sama tentang apa itu New Society. Ya, developer New Society hanya membangun satu hal. Hanya membangun, boleh dijawab apa? Bisa dijawab? Apa itu satu halnya? Bangun apa? Tepuk tangan buat Koko yang ini. Tepuk tangan yang meriah dong, jangan pelit-pelit. New Society itu hanya membangun komunitas. Setelah komunitas ada, semakin banyak orang yang percaya, lalu menimbulkan traksi dan traffic. Traffic jumlah orang ada, ini baru di-share, diinformasikan ke banyak company. Bahwa kita, New Society ini, di era baru sekarang, mengenai tata kelola komunitasnya, membangun ekosistem karena kita sudah punya komunitas. Dengan komunitas yang banyak, mulailah satu demi satu perusahaan melihat bahwa ini komunitas sebagai entitas yang bisa diajak kerjasama. Dengan hari ini kita bisa lihat ada berapa mitra dari New Society? 5. 1, 2, 3, 4, 5. September 06 2024, New Society memulai perjalanannya membangun satu fase proyek yang pertama. Fase yang pertama yaitu ada yang namanya game peternakan. Dari situ muncul mulai jumlah komunitas yang banyak. September
maju ke Februari 18 2025, mulai dengan fase kedua yang sekarang kita ada, yaitu NSGP 18 Februari. Semakin banyak, mulai satu demi satu kemitraan terbangun. Perusahaan-perusahaan ini ada di dalam ekosistem kita, dan mereka berada di ekosistem kita pasti melakukan verifikasi. Mungkin enggak ada perusahaan yang sudah 10 tahun namanya Ames mensponsori 2 klub legendaris dunia, Borussia Dortmund dari Jerman, Tottenham Hotspur dari Inggris yang kemarin baru bantai Manchester City 2-0. Pasti suka bola. Ya, Ames mensponsori 2 klub legendaris dunia yang hidupnya lebih lama daripada Ames, dan dia bekerja sama dengan New Society. Kira-kira mau nggak perusahaan global bidang keuangan forex trading, broker, kerjasama sama New Society jika platform yang dibangun itu adalah yang berpotensi scam? Mau nggak dia kerjasama, Bapak Ibu? Saya nggak dengar. Mau nggak? Mereka lakukan nggak verifikasi? Pasti, karena kerjasama ini berbahaya terhadap reputasi dan kredibilitas. Jadi membangun ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat platform yang lain, saya tidak bilang jelek platform yang lain, tapi platform yang lain saya perhatikan cukup banyak tidak memiliki ekosistem. Bukan Pak Eko masuk, tapi ekosistem. Susah membangun ekosistem. Semakin bertumbuh komunitas kita semakin besar, maka semakin banyak perusahaan yang tertarik kerjasama dengan New Society. Siapa roh dari New Society? Anda semua, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kalian semua. Bapak Ibu, berikutnya orang bertanya, bagaimana cara membuat komunitas masuk? Kita lagi ada pre-sale event, beli 1 token terima berapa? Kalau beli 10.000 terima berapa? Kalau beli 100.000 terima berapa? Kalau saya datang ke TRX Mall, pertama kali saya datang ke sini Januari pertengahan, Bapak Ibu, saya masuk masih ada saat itu promo, ngelihat, beli 1 dapat 1, salah satu brand besar, saya masuk dong, benar nggak? Presale seperti itu atau event-event seperti itu membuat orang nengok, apalagi 1 terima 3. Komunitas selain lihat, nengok, penasaran, lalu daftar. Menjadi bagian komunitas sehat kita. Token NSG yang ada di ekosistem kita adalah token komunitas, Bapak Ibu. Token yang pertumbuhannya, pergerakannya, dan keterlibatan yang ada di dalamnya didorong oleh powernya dari platform ini siapa? Komunitas. Saya nggak dengar? Komunitas. Yes. Platform ini naik karena Anda, platform ini hancur karena kita semua sama-sama. So, siapa pemilik bersama dari platform ini? Kita semua. Kita. Oke. Yang kedua, banyak proyek kripto kekuatannya komunitas, betul nggak? PP, Doge, dan Shiba, Memecoin yang kekuatannya dipump oleh komunitas dan beberapa influencer global, betul nggak Bapak Ibu? Tapi apa sih yang membedakan kita dengan mereka? Nomor 2, yaitu apa? Manfaat nyata, kegunaan, Bapak Ibu. Ini kekuatan kita yang kedua. So, roh atau kekuatan dari New Society platform ini ada 2. 1 komunitas, 1 utilitas. Bapak Ibu rasakan denyut jantung di dada kiri Anda. Denyut jantung itu karena pergerakan bilik kiri dan bilik kanan. Dua-dua darah ini terpompa dari sini. Kalau bilik kiri mati, bilik kanan masih berdenyut. Saya mau nanya, manusia itu tetap hidup atau mati? Mati. Sama, kita nyawanya komunitas dan utility. Dari mana? Dari ekosistem yang ada di sini. Sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini, yang sudah terbangun menjadi komunitas yang sehat dan berkembang,
wajib mensupport ekosistem. Dengan cara apa? Beli NFT Happy Bara sebagai bukti loyalis dari NSGP yang sudah beli NFT Happy Bara. Boleh saya tahu tangannya? Jujur aja, nggak apa-apa. Yang belum deh, angkat tangannya, nggak apa-apa. Yang belum, jujur aja. Banyak belum ya? Nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu kenapa sih kita harus beli NFT Happy Bara, betul? Kan harus tahu dong, ya nggak? Yuk kita lanjut. Baik, kita fokus lagi. NSG, token komunitas yang memiliki kegunaan nyata, itu supply maksimalnya berapa? Berapa juta Ibu? Berapa juta? Mana 4 miliar? Yes. 75% dari 4 miliar dicetak dan dialokasikan ke seluruh komunitas secara global. Artinya kekuatan dari platform ini ada di tangan komunitas. Ada pernah bertanya sama saya, bagaimana kalau developer mau banting harga, Pak Dev? Betul nggak? Jawabannya cukup kasih ini. Kekuatan kita 75% ada di komunitas. Ini sebagai bukti koheren bahwa power dari platform ini ada di tangan Bapak Ibu semua. Oke, berikutnya yang penting ini chart kenaikan harga yang Bapak Ibu harus banggakan. Kenapa? Karena kita mulai 18 Februari 2025 di harga berapa? 0, 0 berapa? Berapa dolar? Berapa kok? 9 berapa? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Tanggal berapa kita mulai Bapak Ibu NSGP-nya? Harga tokennya saat itu berapa? 0,1. Mulailah saat itu satu demi satu leader besar pengembang komunitas yang namanya sudah dikenal secara global, baik yang dari kripto ataupun lintas industri. Mulai mereka datang ke sini dan awalnya mereka curiga. Dijelaskan, dikasih pengertian, paham, dan mulai membangun komunitas sehingga permintaan token deras sekali sehingga membuat harga sampai hari ini kita punya kenaikan berapa persen Bapak Ibu? 27%. Ini karena Anda semua Bapak Ibu komunitas. Oke. Dan setelah komunitas masuk, traffic makin banyak, tinggal bagaimana cara mempertahankan. Benar nggak? Karena kalau beli 1 dapat 3 bagus, tapi setelah itu apa? Benar nggak Bapak Ibu? Apa yang bikin komunitas bertahan Bapak Ibu? Mereka harus tahu tentang arah, harus dibangun pemahaman. Bahasa kita apa? Konsensus. Harus sama-sama sepakat. Oh, arahnya ke sana. Apa itu? NSG itu bukan hanya untuk duit doang. Ada yang lebih dari itu. Apa? Ada yang namanya value added, nilai tambah, model ekonomi kerjasama dengan beberapa perusahaan. Mereka ambil token kita, harga terjaga nggak jadinya? Yes. Yang kedua, token Anda sebagai bukti bahwa Anda memiliki bersama proyek ini. Buktinya apa Pak Dev? Di akun Anda bisa voting atau menyalurkan suara, mirip seperti pemilu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita mengadopsi DAO governance atau tata kelola yang pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif pemegang token NSG. Jadi kalau ada usulan dari Bapak Ibu terhadap proyek ini, terbuka mereka. Diskusikan dengan leadernya, submit ke sistem, nanti ada yang namanya periode pemilihan suara. Pakai token NSG. NSG-nya di stake, lalu ada voting. Mendukung proposal, menolak proposal, atau abstain. Mirip seperti pemilu, tapi di blockchain. Ini fungsinya. Lalu yang ketiga, dapat memberdayakan masyarakat. Apa dalam kurung?
bagi hasil. NSG yang Anda punya sebagai bukti kepemilikan, Anda bisa swap USDT, Anda bisa beli bukti dukungan kita yaitu memiliki NFT Happy Bara. NFT Happy Bara Anda miliki dari bisnis-bisnis yang dibangun oleh project developer, oleh pengembang. Keuntungannya 60% dikembalikan kepada komunitas. Mekanismenya apa? Jadi bukan hanya tentang 1 jadi 3, itu hanya bagian kecil dari yang pernah Anda bayangkan. Ada yang jauh lebih besar. Ini Bapak Ibu. Oke. 30 dan 31 Agustus kita ada acara di Eco Park Ancol. Ancol ada di kota mana? Jakarta. Akan ada acara modifikasi mobil terbesar eventnya se-Asia Tenggara. Dan New Society hadir di situ. Kita hadir di acara tersebut. Ada 2 booth. Booth pertama booth untuk KPay, booth kedua untuk NFT Happy Bara. Teman-teman yang dekat ke situ saya sarankan untuk kita ramaikan. Ajak teman-temannya yang pernah ragu tentang platform ini, bawa ke situ biar leader-leader yang lain atau konsultan yang lain bantu menjelaskan supaya dia paham. Betul nggak? Manfaatkan acara itu supaya bisa kita ramaikan, Bapak Ibu. Oke, ini yang membuat banyak orang di komunitas kita mulai ngerti. Oh, ternyata bukan tentang 1 jadi 3, tapi ada yang jauh lebih dahsyat daripada 1 jadi 3. Oke, Bapak Ibu. Dan sekarang pemahaman kita, kesepahaman kita ini ada roadmapnya. Kok orang bisa jadi percaya dan ngerti? Jadi believer. Pertama ketika kita atau teman-teman di-sharingkan tentang proyek ini kan pasti curiga. Dari mana ini? Dari Malaysia. 95% yang dari Malaysia akan pasti curiga. Nonton dulu, setelah dipresentasi nonton. Benar nggak? Nonton. Habis itu lama-lama kepo statusnya. Nih nonton, penasaran. Ih, kok tiap hari banyak keberangkatan. Lama-lama mulailah dia join. Jadi apa? Pendatang baru. Jadi member baru, mulai bisa daftar, tapi masih ada kekhawatiran. Khawatir apa ini? Kena tipu, yes. Ngaku. Siapa yang masih khawatir kena tipu? Ini bohong semua, dosa semua loh. Sudah lewat, alhamdulillah, puji Tuhan. Udah mulai daftar, mulai dia lebih serius memperhatikan. Benar nggak Bapak Ibu? Karena dia sudah spend untuk beli token menjadi pendukung proyek ini. Sudah mulai cari-cari tahu, nanya, lihat video segala macam. Mulai naik kepercayaan dia, tumbuhlah. Akhirnya dia mulai ngerasain, oh ada cuannya. Bisa dijual tokennya, ternyata gak bohong. Bisa kakakku yang cantik. Senyumnya manis. Oke. Nah setelah mulai jadi tingkat menengah member, mulai ngerti caranya dapat cuan, kita kasih pemahaman bahwa bukan hanya NSG untuk dapetin uang, tapi banyak yang lebih besar. Betul nggak seperti tadi ya? Mulailah dia menjadi orang-orang yang percaya ide besar. Ditarik melalui presale, dikasih informasi mengenai konsensus tadi, maka dia menjadi believer. Dan saya mau teman-teman mudah-mudahan bertambah informasi, akhirnya mulai percaya, oh ini project bukan project. Itu teman-teman ya, setelah udah mengerti dan akhirnya mulai cari tahu gimana sih dapat duitnya, dapat cuannya. Kita kan ada yang namanya minting, betul ya Bapak Ibu ya? Ada minting, ini statis, dia nggak ngapa-ngapain, nggak bangun tim. Ada juga yang mau percepatan, maka disebutnya di dinamis income. Mana yang lebih baik, pasif atau dinamis? Yang dinamis mana? Yang mau bangun tim mana? Sedikit sekali. Yang doyannya pasif aja, biarin aja. Ayo ngaku. Ngaku satu orang doang, 2. Yang bagus itu adalah kombinasi Bapak Ibu. Kita lihat, kalau misalnya Bapak Ibu mulai bergabung, itu ada prosesnya. Teman-teman siapkan untuk beli tokennya, lalu
beli token apa pertama? BNSG. Ada fee berapa? Berapa juta? Berapa persen? 2%. BNSG ini setelah teman-teman beli dibakar. Proses bakarnya apa? Forge. Jadi kita jangan sampai salah ya. Forging itu mekanisme membakar BNSG lalu mencetak token baru namanya. Inilah token jagoan kita Bapak Ibu. Ini jagoannya. Ini yang lagi mau kita dorong biar listing. Yang mau listing mana suaranya tangannya? Giliran listing semua pada tujuh tangan. Dorong rame-rame. Mau nggak kedorong? Nggak kedengeran. Mau nggak kedorong? Mau. Bapak Ibu, saya mau ada cerita dikit. Orang-orang yang hari ini kaya raya karena Bitcoin, itu orang-orang yang dulu terima token itu kan diketawain, betul nggak? Diremehkan, dihina, dan salah satu orang yang dihina adalah saya sendiri. Saat itu saya masih bekerja di salah satu korporasi global dan saya bilang ini mah koin-koinan mainan, ini penipuan. Ternyata hari ini Bitcoin hampir berapa? 2M. Tapi kekuatan pertama siapa yang membangun? Komunitas kecil makin lama makin percaya tentang idenya. Akhirnya mulailah ada yang namanya adopsi teknologi, pemerintah masuk, korporasi global masuk, harga pump. Tapi siapa yang memulai? Komunitas. Seperti NSG, Andalah yang memulai. Dorong. Kita dorong. Nah, minting ini beli satu kan terima 3 hasil cetaknya, betul? Apa sayang? Mau video? Saya ada video terpisah, mau? Ya, nanti ya. Oke. BNSG dibakar melalui mekanisme forge, mencetak token baru namanya token jagoan kita, token ini yang mau kita dorong biar dorong Bapak Ibu, bangun, promosi, ngoceh, promosi, cerita, itu aja udah. Minting ini kita terima 3-nya ini dalam satu waktu. Baterainya Bapak Ibu, Mas Edo baterai. Bentar. Mas Edo kemana sayang? Baterai itu, baterai. Charger. Mentang-mentang banyak anak muda, Mas Edo lebih senang foto. Chargernya udah dimasukin? Yang kecil Mas. Ini Mas Edo. Nah, iya. Mungkin Mas Edo baru ngelihat handphone yang murahan Bapak Ibu. Dia biasa pakai Apple. Saya pakai watermelon. Minting ini kita terima tidak langsung blek. Enggak, itu dikasih bertahap. Dan setiap hari Anda punya keputusan mau simpan atau tidak klaim, atau Anda klaim jual dari NSG menjadi US. Dan yang saya perhatikan yang paling sering klaim setiap hari adalah wanita. Iya, saya ngerti karena skincare kan mahal. Bener nggak sih? Lipstick aja udah nggak ada yang 2 juta, bener nggak? Yang bermerek loh ya. Biasanya kalau yang pertama, yang kedua pada nanya, saya minta beli lipstick dong. Transfer. Jadi saya tahu harga. Ya. Pada saat NSG ditukar ke USDT, itu mekanisme namanya ketika swap NSG ini dibakar lalu mencetak token supply baru BNSG 1:1. Ketika NSG ditukar menjadi USDT di platform, ada yang namanya mekanisme fee 10% dalam bentuk NST dan juga price impact atau dampak harga. Artinya keadaan yang disebabkan terjadinya pertukaran di dalam likuiditas. Maka terjadi perubahan harga cepat karena banyak komunitasnya, betul? Ketika NSG sudah ditukar menjadi USDT, Anda bisa pindahkan ke dompet pribadi Anda BEP20, biayanya murah, 2 USDT. Jadi kalau kita perhatikan biayanya pertama apa? Beli, berikutnya NST dan price impact sama mindahin, betul? Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Kalau Anda jual ke sistem, Anda kena 4. Kalau mau jual ke komunitas, Anda bisa hilang setengahnya. Makanya jual peer to peer. Oke? Nah, setiap hari kan Anda terima
Berapa persen? 0,7. Sekarang kita lagi ada di periode 0,7% minting harian NSG-nya yang masuk ke wallet Anda semua Bapak Ibu. Oke, saya jangan lupa mengingatkan Anda, ada catatan penting Bapak Ibu. Setiap 50 juta token BNSG yang dibakar di sistem, minting rasio itu turun 0,05. Awalnya 18 Februari kita di 0,8. 50 juta pertama BNSG. Masuk ke 50 juta BNSG yang kedua turun jadi 0,75. Masuk ke 50 juta BNSG yang dibakar masuk ke 0,7. Kita sebentar lagi mau masuk ke 50 juta BNSG yang keempat periodenya, maka akan jadi 0,65. So manfaatkan teman-teman yang masih ada hari sedikit itu untuk bangun tim lebih cepat. Setiap hari 0,7. Hari pertama saya 0,7 dapat 24 jam, dapat tokennya, betul? Lalu saya jual, klaim jual. Hari kedua dapat 0,7 klaim, hari ketiga 0,7 lagi klaim, hari keempat 0,7 lagi klaim. Kalau begitu, setiap hari terima, setiap hari klaim, maka mencapai 300%-nya butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Yes, berapa bulan? Berapa tahun kok? Setahun setengah. Kalau klaim tiap hari, 100%-nya Anda akan terima dalam jangka waktu 143. Kalau klaim setiap hari mencapai 300%-nya berapa hari? 429. Mau lebih cepat? Ini hari pertama dapat 0,7, betul? Tidak diklaim, simpan. Kita butuh teman-teman yang percaya ide, simpan barangnya. Hari kedua dapat 0,71. Ini ditambah booster 0,7. Hari ketiga terima 0,72, 0,73, 0,74, ngergulung terus. Makanya kalau nggak klaim 300%-nya jauh lebih cepat. Berapa hari? Yes. Kalau 100%-nya BEP balik modal, token ya, kita bicara token ya. Tokennya kembali lagi 100% diterima 73 hari. Kalau 300%-nya token kita terima NSG tadi berapa hari? Dari atas dan bawah, demen yang mana? Pantas penduduk Indonesia banyak. Mau lebih cepat dari 139 hari? Mana yang mau lebih cepat? 300% membutuhkan waktu hampir 5 bulan, benar nggak? Nanti akan ada yang ngobrol di panggung ini sebulan setengah 300%. 300%. Anda butuh 5 bulan, dia cepat, bleng. Nanti share dari mereka. Orang yang sangat menginspirasi, termasuk menginspirasi saya. Oke? Nah, ini kalau yang tadi yang auto kompon yang nggak pernah diklaim, betul ya? 30 hari terimanya berapa persen tokennya? 60 hari 75,9. 90 hari 140. 100%-nya berapa hari? 73. Ini sayangku. Oke? Nah, ini saya kasih simulasinya berdasarkan jumlah persentase. 300%, betul? Setelah 139 hari Anda mencapai 300%, langsung klaim. Klik klaimnya, jangan didiemin. Karena platform memiliki ketentuan 3 kali 24 jam tidak ada reload, maka akun akan freeze. Tidak aktif. Mati. Oke? 3 kali 24 jam. Tapi biasanya belum juga 139 hari. Iya, hari pertama aja ditongkrongin tuh. Hari kedua. Lebih sering ngelihat akun ketimbang pasangan nikahnya. Itulah kekuatan NSGB Bapak Ibu. Bisa mengganggu hati seseorang. Kakak lipstiknya bagus sekali merahnya. 2 juta. Gak mau kakak ini yang 2 juta lipstiknya.
Ya Kak ya. Oke, 300%. Kalau sudah tercapai, apa yang Anda harus lakukan? Klik claim. Setelah itu Anda boleh reload lagi 300% yang tadi, atau Anda mau pecah 100%-nya, ya modalnya Anda tarik, 200%-nya Anda masukin lagi, monggo. Rata-rata begitu. Jadi yang menggulung itu sudah profit token. Token basicnya sudah ditarik. Itu cara cerdas membangun kekayaan token Anda, Bapak Ibu. Oke, ini simulasi dolarnya, USDT-nya. Yang ono ini 1000 USDT disiapkan, kebetulan harganya katakanlah 0,1, maka terimanya kan berarti 10.000 token BNSG, betul ya? 10.000 dibakar, maka akan menciptakan berapa puluh ribu? 30.000. Ini setelah 139 hari. Ini Bapak Ibu, lihat. Setelah 139 hari, katakanlah mau dijual, dihitung asetnya berapa. Ternyata harganya sama seperti dia beli, 0,1. Hitung aset NSG dikali 0,1 jadi berapa USDT? 3.000. Awalnya berapa dia punya capital? 1.000. Jadi bukan masuk 1.000 jadi 3.000, bukan Bapak Ibu. Jadi kita beli tokennya berapa, terima tokennya berapa, baru dihitung harga. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang bilang, udah join sini aja 100 juta jadi 300 juta, salah Bapak Ibu. Oke? Salah. Yang dihitung tokennya. Karena kita masuk beli token, terimanya token. Ya. Kalau 30.000 kita jual, ternyata harganya sudah mencapai berapa, kita dorong 1 USDT. 30.000 token kali 1 jadi 30.000 USDT. Berapa ratus juta? Berapa ratus juta? 5, hampir 500. Pertama modalnya berapa? 16 juta. Terimanya jadi hampir 500 juta. Kalau harganya berapa USDT? 1. Dari 0,1 menjadi 1. Yang bisa ngedorong ini siapa? Wih, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya putar logikanya. Yang bikin harga ini jatuh juga siapa? Jangan nyalahin yang ono. Tuh, yang di kantor-kantor itu jangan, karena powernya sudah di kita Bapak Ibu. Oke? Kalau teman-teman mau lebih cepat dari 139 hari, bangun tim. Apa yang kita dapatkan Pak Dev? Mekanisme percepatan rilis token. Kalau Anda membangun tim, mekanisme percepatan ini tidak menambah beban sistem. Karena kenapa? 1 tetap jadi 3. Gak bertambah 1 jadi 7, tidak Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang di luar sana yang ini nanti jadi nambah beban sistem, jelasin baik-baik, tulus hati dengan bahasa yang sopan. Tidak menambah beban sistem. Saya mau, Kak, namanya siapa? Siapa? Dira, saya Dev, sama-sama 4 huruf ya. Kak Dira rekrut saya, Kak Dira terima reward token NST. Fungsi token NST buat apa? Gas fee, biaya transaksi. Yang kedua, saya join 10.000 token. Maka Kak Dira akan terima 10% saya setiap saya dapat hasil minting. Hari pertama 0,7 mintingnya, betul nggak? Saya terima 700 token. Kak Dira terima berapa persen? 70. Naik ke atas 10%. Hari kedua saya 710 terima minting tokennya. Kak Dira dapat berapa? Naik ke atas 10%. Begitu terus sampai kapan? Sampai saya mencapai berapa ratus persen? 100%. Gitu Kak Dira? Bayangkan kalau Kak Dira ada banyak di bawahnya. Banyak gak yang naik ke atas Bapak Ibu? Dahsyat. Oke, yang ketiga ini adalah ranking group. Kalau teman-teman membangun tim N1 sampai N6. Kalau Kak Dira N1, dia akan terima berapa persen dari grupnya? Grupnya hasil minting katakan hari itu adalah 10.000 token, maka Kak Dira terima berapa? Hari pertama dapat 10, hari kedua terus begitu. Itulah makanya bisa dapat percepatan rilis token. Yang keempat, rilis sejajar. Kak Dira di atas saya N3 karena mulai N3. Saya di bawahnya N3, sama-sama N3 maka ke break. Betul nggak Bapak Ibu? Karena ke break, Kak Dira terima dari saya 10% pendapatan saya setiap hari. Mantap. Catatan Bapak Ibu, ini perhatiin. Banyak pertanyaan di sini nih dari kompetitor kita nih. Banyak pertanyaan di sini nih, hati-hati nih. 2, 3, 4 dibagi 3 alokasi. Alokasi 70%-nya masuk dompet NSG,
20%-nya masuk ke global pool, 10%-nya masuk ke tahanan. 20% masuk global pool itu sebagai dasar untuk rilis nomor 5. Rilis global. Khusus N2 sampai N6. Rilis global itu artinya mekanisme platform untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sama-sama membangun komunitas di seluruh dunia. Dapat hasil kerja bersama. Gitu ya. Nah, contoh global pool hari ini terkumpul 100.000 token. Maka dikasih ke N2 berapa persen? Diambil dari 100.000, diambil 30%-nya lalu disebar merata ke semua N2 seluruh dunia. 25%-nya untuk N3. Dari 100.000 token hari itu diambil 25% lalu dibagikan merata ke seluruh N3 di seluruh dunia. Semua peringkat N3. Begitu juga dengan N4, N5 dan N6. Dan syarat naik peringkatnya mudah sekali. Perhatikan, ketika kita join jadi apa? N0 forging berapapun, minimal 100 untuk bisa masuk ke peringkat ini. Mau naik ke N1, pastikan Anda punya 2 N0. Di kiri ada 1 orang N0, di kanan ada 1 orang N. Ini ada syarat ini terpenuhi. Berikutnya syarat grup. Omset grupnya berapa? 100.000 BNSG. Terpenuhi, maka Anda layak jadi N1. Sesederhana itu. Makanya N1 rata-rata kurang dari sebulan udah pada nyampe Bapak Ibu. Kalau saya ngelihat wajah Anda semua kayaknya 3 minggu juga dapat. Amin. Amin. Mau naik ke N2 pribadi, forge-nya berapa? 10.000. Syarat kualifikasi leadernya ada 2 N1. N1 sebelah kanan 1, N1 sebelah kiri 1. Beda kedalaman nggak apa-apa. Terpenuhi syarat kedua. Syarat ketiga, grup. Omset grupnya berapa? 500.000. Syarat pertama, kedua, ketiga terpenuhi, maka Anda layak dari N1 naik ke N2. Begitu juga sampai seterusnya. Lalu berapa sih kira-kira potensi pendapatan hariannya? Berapa juta? Dalam bentuk token tentunya N1 Bapak Ibu berapa USDT? 20 sampai 50. Yang sering ditemui 40 USDT dikali 16.000 berapa juta? 600.000. N1 kurang lebih sehari itu token yang dia terima nilainya kalau dijual 600.000 sehari, berarti 1 bulan berapa Bapak Ibu? Berapa juta? 18 juta. Sudah bisa bikin karyawan yang baru kerja udah mulai melek untuk masuk ke NSGB? Sudah bisa. Naik ke N2, 50 sampai 200 USDT dari jumlah token yang dia terima. Kalau dijual dalam bentuk USDT, saya sering ketemu yang 150 USDT per hari. Kurang lebih 2,5 juta atau hampir 3 juta. Let's say 3 juta. Sehari 3 juta, berarti 1 bulan berapa juta? 90. Mulai bisa bikin konsentrasi manajer-manajer nengok gak ke NSGB Bapak Ibu? Bisa ya? 90 juta. N3 300 sampai 800 USDT. Sering saya ketemu 700 USDT alias 11 juta sehari. 11 juta sehari. Kira-kira kalau 1 bulan berapa ratus juta? Berapa? 300. Oh, 300 juta teteh mau ngapain? Ke Korea operasi plastik. Kalau butuh agent kasih tahu saya, ada 82 juta. N4 1000 sampai N5, N6 dan ada N7. Dan ini panggungnya besar untuk kita semua. Kenapa? Kita baru mulai. Oke? Mau tahu siapa N3 di sini? Ada yang mau tahu? N4, N5 yang pendapatannya ngeri, apalagi N6 yang seharinya 100 sampai 150 juta. Habis ini teman-teman akan mendengar. Penasaran? Penasaran nggak? Karena Anda penasaran berarti saya undur diri. Saya sudah saatnya undur diri teman-teman.